89 Multatul FM, cerdas, informatif, dan solutif sahabat Multatuli. Terima kasih untuk yang masih tetap setia gabung dari pagi sampai detik ini. Dan kali ini, seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, kita mengadakan talk show bersama Dinas Kesehatan dengan temanya satu suntikan ribuan harapan vaksinasi HPV di bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS ya. Di bulan imunisasi anak sekolah ini kita bukan hanya berbicara tentang suntikan, tapi juga tentang investasi untuk masa depan. Salah satu investasi terbaik yang bisa kita berikan adalah perlindungan dari penyakit serius melalui vaksin HPV. Dan bagaimana penjelasannya, kita bakal menyapa dulu karena sudah hadir di sela kesibukan beliau-beliau dari Dinas Kesehatan. Ada silakan diperkenalkan Pak, ada Bapak Mulyawan ya, subkoordinator imunisasi. Ya. Terus juga ada Ibu Nurdiani. Ya, betul. Saya manggilnya Ibu Dian ya. Dian aja. Oke, siap. Ini dari pengelola program imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak. Sehat Pak, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sehat, Iya. insyaallah. Sebelum kita masuk ke pertanyaan nih, saya mau nanya karena emang di Lebak ini kan lagi bergulir tentang semangat kemerdekaan nih. Iya, betul. Perlombaannya. Gimana Pak? Sepak bola ya Pak? Sepak bola kalah. Apa ya Pak ya? Kalah, tapi kita memeriahkan. Artinya ya kalau menang sih harapan ya bonus, tapi memeriahkan itu udah sebuah kewajiban kita ya. Iya. Biar bagaimanapun kita memeriahkan hari kemerdekaan kita, Mas. Dan sebagai warga negara juga ya Pak Betul, ya. Oke. sebagai warga negara. Biar sedikit rileks, kenapa saya bertanya seperti itu biar nggak tegang ya. Oke Pak, kita masuk ke pertanyaan pertama nih ya. Boleh. Sebelum kita membahas tentang vaksin HPV, ini bisa dijelaskan dulu nggak Pak, seperti apa penyakit HPV atau penyakit yang disebabkan oleh virus sendiri, virus HPV ini Pak? Ya, HPV itu Haemophiloma virus. Mungkin kita agak tidak terbayang ya kalau kita manggilnya HPV, tapi akan sangat familiar sekali kalau kita menyebutnya kanker leher rahim, kanker serviks. Kanker serviks. Ya, Oke. Jadi penyakitnya yaitu, jadi memang kita tahu bahwa sekarang tuh serviks kalau kita nyebutnya kanker leher rahim itu untuk stadium awal itu jarang terdeteksi. Oke. Tahu tuh udah stadium 3 ya berjalan, stadium 4, akhirnya ya terlambat ditangani ya. Iya. Terlambat ditangani. Selain itu juga HPV ini bisa menyebabkan di keadaan tertentu kutil-kutil di tubuh tuh, di bagian kepala misalnya benjolan-benjolan kayak kutil-kutil gitu. Berarti itu tanda kalau itu ada kanker atau HPV Salah atau satu tanda, tapi tidak bisa dipastikan sebelum dilakukan pemeriksaan yang mendalam ya. Tapi kalau ada gejala itu salah satunya ya kita wajib waspada juga. Waspada, ya. Jangan-jangan nih begitu. Tapi kita pastikan dengan penegakan diagnosa pemeriksaan laboratorium misalnya kayak begitu. Tapi itu sudah dipastikan Pak. Jadi ketika ada tanda seperti itu karena memang sudah keluar nih untuk pemeriksaannya, itu sudah dipastikan pasti ada gejala atau benjolan seperti itu Pak. Kalau hasil pemeriksaannya menyatakan positif, ya tidak. Kalau dipastikan, kita tunggu penegakan diagnosa dari pemeriksaan laboratorium misalnya atau mungkin biopsi ya. Makanya ada kalau di puskesmas tuh apa tuh? Tes IPA dan Pap smear. IPA tes sama Pap smear gitu. Mendeteksi dini. Itu ada tuh di puskesmas gratis tuh. Ada ya. Ada. Oke, untuk penyebabnya sendiri Pak gimana Pak? Untuk penyebab infeksi HPV sendiri gimana? Atau Bapak Ibu mungkin bisa Ya menjelaskan? mungkin Mbak Dian. Penyebab infeksi HPV itu adalah kan virus human papiloma yang ditularkan melalui kontak langsung Oke. dengan kulit si penderita. Iya. Kontak seksual, baik melalui hubungan seksual yang dilakukan Hubungan suami hubungan istri, suami istri Oke. gitu, atau seks anal atau dengan oral maupun pengguna seks toy gitu, yang telah tercemar HPV dari ibu ke anak atau saat proses persalinan normal. Jadi memang ini hampir mirip dengan penyebaran HIV/AIDS ya, hampir mirip lah ada.
Ya kadang-kadang di kita itu soal hal-hal seperti ini jadi aib banget tuh. Iya, betul. Jadi aib banget buat masyarakat. Nah itu kenapa terkadang di stadium-stadium awal penyakit-penyakit kayak gini tuh nggak terdeteksi. Karena ngerasanya biasa gitu. Biasa Ada dan malu. gejala. Kalaupun dia sudah ada gejalanya, dia malu untuk pemeriksaan. Seolah-olah ini penyakit apa ya? Penyakit yang akan menurunkan harkat dan martabatnya. Oke. Padahal tim pemeriksaan di puskesmas ada IPA tes itu udah lama tuh, tapi udah lama. minatnya jarang. Karena ya mungkin caranya kan privasi seperti apa, jadi masyarakat belum. Jadi dari si penderita sendiri ketika mau memeriksa agak sedikit tabu kali ya Bu ya, Pak ya. Iya, ada yang takut, ada yang malu juga, ada yang memang dia tidak merasakan gejala apa-apa karena masih stadium dini gitu. Karena masih saya sehat. Oh, Ya, gitu. awal-awalnya gitu, tapi ketika nanti sudah naik ke stadium yang agak sedikit kritis itu baru bisa kerasa begitu tuh, baru kerasa. Oke. Faktor resikonya apa nih Pak Bu, boleh? Faktor risiko salah satunya adalah hubungan sejenis. Oh iya. Hubungan sejenis, kemudian di samping juga kalau kanker itu ada ada faktor herediter ya, ada keturunan dari sananya juga salah satunya. Tapi yang paling sekarang itu gaya hidup itu juga menentukan ya. Gaya hidup ya. Ya kayak SLS ya. SLS itu apa? Seks laki-laki dengan apa tuh nyebutnya apa sekarang tuh? Ya itulah ya, gay kayak begitu, mohon maaf gitu ya. Itu berisiko. Kemudian di samping juga ada lesbinya juga gitu ya. Pokoknya sesama jenis atau dia bertukar-tukar pasangan kayak gitu. Termasuk pada LGBT lah gitu ya. Gitulah kaum pelangi. Jadi ya mohon maaf itu berisiko gitu. Ngeri. Jadi ternyata bukan yang kita buatin itu yang selama ini mungkin yang kita kenal itu HIV ya. Nah sekarang di samping itu ada nih HPV. Jadi hati-hati sekali lagi untuk sahabat Multatuli ya. Lalu juga untuk mengenai seperti apa dasar pelaksanaan imunisasi HPV ini dan kapan waktu pelaksanaannya, Pak Bu, boleh? Berdian, oke silahkan jelaskan Berdian. Untuk pelaksanaan imunisasi HPV ini dan kapan waktu pelaksanaan, menurut keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1930 tahun 2022 tentang program introduksi imunisasi HPV tahun 2022 sampai 2023, dan ada juga keputusan bersama Menteri Pendidikan, Kesehatan, Agama Mendagri nomor 03/KB 2022 tentang penyelenggaraan peningkatan status kesehatan peserta didik pada poin ke-9. Dan ada juga surat edaran Kemenkes nomor 3055 tahun 2023 tentang pemberitahuan pelaksanaan introduksi HPV secara nasional. Dan ada perubahan kebijakan HPV dosis berdasarkan keputusan Menkes nomor 1098 tahun 2024. Jadi kan sebelumnya dosis itu ada 2 dosis untuk penyuntikan HPV. Pada tahun 2023, jadi dosis 1 itu di kelas 5, dosis 2 kelas 6. Nah ternyata setelah diteliti cukup satu saja karena kekebalannya itu tidak signifikan. Akhirnya dirubah keputusannya menjadi kebijakannya HPV hanya 1 dosis. Dan pelaksanaan itu dilakukan di bulan Agustus ini di sekolah hanya untuk kelas 5. Perempuan aja. Ya. Kalau laki-laki kan punya sertifikat. Ngeri kalau lagi di setiap tahunnya. Iya, jadi kalau kita lihat di sini ada SKB ya. Ada surat keputusan bersama dari beberapa menteri yang artinya kita memang melakukan kerjasama dengan lintas sektor dengan beberapa kementerian, salah satunya pendidikan dan agama ya, agama. Karena sasaran kita kan yang paling mudah itu adalah siswa, betul. tidak harus dikumpulkan melalui woro-woro lagi, tapi mereka datang sendiri ke kelas ya gitu. Dan ini karena emang berbicara penyakit Pak, ini HPV ini atau kanker serviks ini ada di posisi keberapa Pak? Dia ketiga ya, ketiga setelah TB paru dan jadi dia silent killer itu. Ya karena ketahuan ketika stadiumnya udah
dia udah di posisi yang kritis. Stadium awalnya biasa aja, dia biasa aja gitu, sehat, nggak ada gejala apapun. Ketika ada gejala, tahu-taunya itu udah serangan di ambang batas. Serangan ya. Ini yang paling mengerikan itu yaitu dia termasuk apa namanya penyakit yang silent killer. Jangan lupa mortality rate-nya tinggi banget. Itu hampir 19 sekian persen ya. Okay. Artinya kalau kita berhitung angka itu 10 penderita itu kemungkinan ada 2 yang meninggal gitu kan. Dari 10 penderita. Dari 10. Itu pasti ada 2 yang meninggal. Ya, kemungkinan ada 2 yang meninggal. Ini kan ngeri banget tuh. Kalau ada 100 berarti 10-nya jadi ya gitu. Waduh, jadi agak gimana, ngeri-ngeri sedap pokoknya. Ngeri lah. Karena emang yang kita tahu sampai saat ini juga untuk HIV sendiri ya itu belum ditemukan obatnya ya. Tapi untuk kanker serviks sendiri gimana Pak? Apa sudah ada? Sampai saat ini kan belum ada obatnya ya. Belum ada juga. Makanya yang gencar itu dilakukan ya preventif ini dengan pelaksanaan vaksinasi HPV ini gitu. Nah, sahabat Multatuli, pelaksanaan di BIAS ini ada di bulan Agustus ya. Ini setiap tahun pada anak perempuan dan ini lebih memudahkan, mungkin targetnya adalah anak sekolah kelas 5 sampai dengan sederajat ya. Jadi kalau misalnya kelas 5 itu berapa tahun, Pak? 11 tahun. 11 tahun. Dan ini bukan untuk siswa sekolah aja sebetulnya. Oh, oke. Itu ada yang tidak bersekolah pun di umur segitu itu menjadi sasaran kita. Misalnya yang di pesantren, kemudian di kampung juga kalau dia tidak sekolah, tidak di pesantren tapi ada, ya saya berharap ibunya atau orang tuanya mau bawa anaknya tuh divaksin. Siap. Gitu. Berarti kembali lagi ya kepada orang tua betul, dan juga anaknya. Tapi dari Dinkes sendiri ini berarti kan program yang memang diantaranya menjemput bola gitu ya Pak ya? Atau ini salah satu program rutin kita sejak 2023. Sekarang 20 berarti udah lama. Udah 2 tahun. 3 tahun. 3 kali pelaksanaan dengan ini di bulan Agustus ya. Oke. Nah, tujuan dari imunisasi HPV ini Pak, serta siapa saja sasarannya tadi udah dijelaskan ya. Dan tujuannya ini lebih ke mana? Mengentaskan. Ya. Oke, mengentaskan, menjaga, jangan sampai itu terjadi. Untuk pelaksananya di Dinkeska atau mungkin di tempat-tempat yang sudah ditentukan atau gimana Pak? Pelaksanaan di Pasyankes ya, terutama di puskesmas. Kemudian juga karena kita sementara ini pelaksanaan yang primer itu yang utama kita laksanakan di kegiatan bulan imunisasi anak sekolah. Artinya kita memang jemput bola dulu ke sekolah-sekolah tuh, melalui kegiatan BIAS ya, bulan imunisasi anak sekolah yang Agustus ya. Sebetulnya kita tuh BIAS ada 2 bulan, di bulan Agustus dengan November ya. Jadi kalau dia tidak kena di bulan Agustus, ya kita kejar di bulan November. Ya itu tadi, karena kenapa anak sekolah sebetulnya bukan ada kekhususan ini harus anak sekolah, enggak. Hanya anak sekolah kan sudah terkumpul secara sendirinya gitu, nggak perlu tenaga ekstra. Gitu. Jadi mungkin memberikan atau mengirimkan surat gitu ya Pak ya? Oh iya, pasti kita sama dengan Dinas Pendidikan juga, sama waktu Kementerian Agama untuk MI. Jadi ada beberapa dinas terkait yang memang terlibat di acara ini ya. Oke. Dan sahabat Multatuli, makin menarik perbincangan kita di pagi hari ini. Pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap di 89 Multatuli FM di Multatuli Pagi. 89 Multatuli FM, cerdas, informatif dan solutif. Sahabat Multatuli, masih di talk show di Multatuli Pagi bersama Dinas Kesehatan mengenai vaksin HPV. Imunisasi ini ya. Yang kita tahu kalau udah berbicara imunisasi berarti suntik menyuntik ya Pak. Suntik menjos. Suntik menyuntik ya. Oke Pak, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak. Mengenai vaksin ini sendiri.
selama ini kan itu yang disasar ya, itu kelas 5 SD. Berarti kan ini ada sasaran antara primer, terus kalau sudah berbicara primer kan ada sekunder gitu Pak. Betul. Nih bisa dijelaskan nggak Pak nih antara sasaran primer atau sekunder? Silahkan Bapak atau Bu Dian. Ya, silakan. Kemudian. Ya, kalau untuk sasaran memang diprioritaskan untuk kelas 5. Kelas 5, untuk perempuan. oke. Nah, ada juga yang sekunder tadi, jadi di kelas 6, 7, 8 dan 9. Itu 6, 7, 8, 9 itu dia imunisasi kejar. Jadi yang di tahun sebelumnya dia tidak dapat. Nah, di tahun ini dia harus dapat gitu. Harus ya? Harus dapat minimal ya? 1 kali. Minimal 1 kali. Nah, makanya ada karena mulai HPP itu tahun 2023. Jadi kan kalau mengurut ke belakang kelas usia 15 tahun itu dia kan belum dapat. Nah, dapatnya di sini. Di Ya. tahun 2026 ini. Cuman kadang-kadang kan kalau kita mau pelaksanaan imunisasi ya, belum mau dicodet. Kabur om. Ada yang ke sekolah malah tahu nih ada vaksinasi nih. Kayak suntik cacar gitu ya. Iya. Suntik cacar, udah ada suntik cacar kabur. Ya, jadi kalau woro-woro duluan tuh udah Pasti ya. Nggak masuk. pasti nggak masuk ya. Iya. Segala macam alasan lah gitu ya. Oke, untuk target nasional nih Pak. Kalau untuk Kabupaten Lebak sendiri nih berapa target yang ingin dicapai untuk program ini Pak? kalau Lebak kita ngikut ke targetnya provinsi 90%. Oke, 90%. Kalau secara nasional targetnya 90%. Tapi oke. karena kita ditargetkan 95% khusus untuk di Banten. Satu di samping untuk mendongkrak perolehan nasional juga kita tahu bahwa ini kan sebenarnya butuh effort ya, apalagi banyak vaksin baru nih yang lama aja masih susah banget yang udah rutin bertahun-tahun gitu. Apalagi ini tiba-tiba tahu sendirilah perempuan di umur 11 tahun tuh jangan disuntik ya. Kejedot kan bisa histeris gitu, penuh drama lah ya. Tapi tetap ditinggikan targetnya ya biar kita memang coverage kita lebih top aja gitu, biar mudah-mudahan dengan 95% target kita itu kalau tercapai ya tidak ada sesuai dengan rencana eliminasi kanker secara nasional itu sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada ya. Oke Pak, ini kan di awal-awal bulan imunisasi ya Pak ya. Oke. Untuk targetnya sendiri sekarang sudah mencapai berapa persen Pak? Kalau imunisasi itu sekarang untuk HPV ya? Ya, masih berjalan. Untuk Masih HPV berjalan. Jadi yang tahun terakhir kemarin tuh kita 99%. 99 yang tahun kemarin untuk bias ya. Untuk bias. Bias ya. Artinya kita fokus di murid sekolah. Murid sekolah. Yang tahun ini kita coba kembangkan di umur 11 tahun sederajat. Apa tuh maksudnya kelas 5 SD sederajat ya? Yang sederajat. Bukan hanya siswa sekolah gitu. Tapi seperti mungkin kalau misalkan di umur kelas 5 ya, kita taruh di kelas 5. Berarti kan ke pesantren juga kali ya. Boleh pesantren, bahkan kalau ada yang putus sekolah di rumahnya atau baru berencana untuk sekolah tahun depan tapi dia umur segitu belum pernah atau lebih dari 11 tahun. Dia udah lulus SD nih, berarti umur 13 tahun tapi dia belum pernah dapat HPV ya. Itu juga boleh. Itu juga boleh ya. Oke. Nah, di sini kan ada yang PKL. Ya, saya baru menunjuk. Ini ada yang PKL nih, perempuan nih ya. Ya. Berarti mereka juga termasuk layak ya, emang wajib gitu. Usianya lebih dari 15 tahun nggak? Lebih dari 15 tahun. Berarti udah menjadi masuk ke sasaran ya, masuk ke target gitu. Oke, untuk tempatnya sendiri Pak sekarang itu sudah kemana? Atau ada sekolah yang memang sudah dikunjungi atau memang sekolah yang datang gitu atau gimana Pak? Untuk sekarang. Sebetulnya kalau bias ini kan program imunisasi rutin yang sudah berpuluh tahun kita laksanakan di bulan Agustus dan bulan November ya, artinya hanya HPP-nya saja yang baru. HPP-nya saja yang baru ya. Dan kegiatannya mah sudah lama, sudah merupakan kegiatan rutin kita. Jadi tidak ada perubahan dalam pelaksanaan itu. Primernya kita jemput bolanya ke sekolah, tapi tentunya
kita sangat berterima kasih kalau ada orang tua yang dengan kesadarannya sendiri mengantarkan anak yang entah itu ke posyandu mungkin atau ke puskesmas. Nah, kalau posyandu mungkin kita nggak bawa ya vaksin HPV, tapi di puskesmas kita ready, silahkan gitu. Tapi sampai sejauh ini ada Pak yang sengaja orang tuanya bawa anaknya gitu? Alhamdulillah belum ada ya. Saya udah seneng aja Pak, ternyata ada orang tua yang aware gitu. Belum ada, Belum sampai ke sana ya, Belum karena ada. memang Oke. mungkin ya apa namanya, mereka belum familiar juga dengan HPV. Nah, iya. Tapi kalau misalkan, ya karena HPV ini kan ya bisa dibilang kosakata baru lah Pak ya. Kosakata baru. Kalau misalnya berbicara kanker serviks, mereka langsung ngeh gitu Pak. Nah gitu, makanya Kayaknya lebih baik kanker serviks aja. Nah, makanya tadi kan saya fokuskan di CA serviks, kanker leher rahim, karena HPV-nya sendiri tidak familiar. Ya betul betul. Ya. Jadi kayaknya baru, ini penyakit baru. Padahal penyakit lama. Jadi untuk Ini sahabat penyakit Tulan Tuli nih ya, kalau misalkan ya untuk para orang tua juga yang memang ya agak sedikit khawatir lah, dan kita emang harus khawatir gitu kan ketika emang sudah mempunyai anak perempuan ya Pak ya, Betul. usia di 15 tahun ke atas, itu sepertinya harus lebih baiknya dibawa untuk ikut dicek atau ikut imunisasi HPV atau Ya. imunisasi kanker serviks Ya, ya Pak ya. dan free. Free. Ya, gratis Free memakai itu gratis. karcis. Cuma Bayar sampai ke bubar. Gratis. Gratis lah, gratis. Nggak bayar ya. Nggak bayar. Cuma ya mungkin itu harus ikut antrian ya Pak ya. Dia suka ada nomor kan Pak gitu. Ya, kalau di sekolah ngantri, tapi kalau ke puskesmas jarang banget yang ngantri, cuman pengen. Kita berharap tuh nanti ke depan kayak imunisasi tuh bukan hanya BP ya, tapi semua jenis imunisasi tuh udah kayak suntik KB. Paham nggak? Oh iya iya iya. Dulu suntik KB tuh sampai dikejar-kejar, Betul, nggak betul, mau, betul. kan? Sekarang berbayar, antri. Jadi mudah-mudahan ke depan kayak gitu lah. Mudah-mudahan ya. Jadi programnya seperti program KB gitu ya. Jadi kayak jangan gitulah. sampai ketika sudah gejalanya sudah benar-benar parah baru gitu kan. Ya karena mohon maaf sekarang tuh banyak pandangan keliru dari orang tua. Mereka sayang dengan anaknya karena setelah disuntik panas, setelah disuntik sakit. Padahal itu reaksi obat terhadap kekebalan tubuh kan. Nah ketika terjadi itu orang tuanya malah nggak divaksin, malah sakit gitu. Itu salah satu kasih sayang yang salah sebetulnya. Iya iya. Iya. Dan kalau kita mau keras-kerasan secara undang-undang, dia bisa, kalau anaknya tidak divaksin nih, itu bisa kena ya. menuntut orang tua karena tidak memberikan hak untuk anaknya dalam undang-undang ya. Hak kesehatan, Tapi ya. ya kita nggak sampai sana juga. Nah, jadi itu salah satu mindset yang memang salah ya Pak ya. Betul. Dari orang tua ketika ikut imunisasi terus anaknya tiba-tiba panas, jadi diundurkan untuk anak keduanya. Iya, malah enggak lah. Malah nggak sama Jadi sekali. kasihannya kita kasihan nih anak saya sekolah, kasih motor lah padahal belum cukup umur, kayak gitulah. Kasihan kita masih salah persepsi ya. Nah, efeknya itu nanti ya, efeknya di masa depan. Betul, ya. untuk Di masa anaknya depan, nanti. ketika tidak imunisasi, entah itu polio, entah itu cacar dan lain sebagainya, itu efeknya nanti di masa depan. Ketika sudah beranjak dewasa. Betul. Ya. Oke, sahabat Multatuli jangan kemana-mana, tetap di 89 Multatuli FM di Multatuli Pagi. 89 Multatuli FM sudah 34 menit atau sudah 10 pagi hari ini, nggak kerasa ya. Perbincangan bersama Dinas Kesehatan, ada Bapak Mulyawan, betul ya? Iya, betul. Sama Ibu Dian yang sudah hadir ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya untuk sahabat Multatuli yang mungkin ketinggalan tadi. Seperti biasa kita talk show itu dari jam 10 sampai dengan selesai ya. Nah, untuk yang memang mendengarkan lewat analog atau juga yang sekarang dalam perjalanan atau lagi scroll TikTok. Ini bakal ketemu nih dengan Multatuli FM, kita juga menyiarkan langsung. Dan yang ketinggalan untuk mengikuti talk show-nya, kamu juga bisa replay di YouTube-nya ya, di YouTube Multatuli. Nah, bisa menyaksikan di situ. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk rencana pelaksanaan nih Pak nih. Bagaimana rencana pelaksanaannya? Karena ini rencana jangka panjang kan ya Pak ya Bu ya. Betul. Nah, apakah akan terbagi dalam beberapa tahap atau seperti apa atau disekaligus-kan? Kalau dengan sampai saat ini fokus kita memang di kegiatan bulan imunisasi anak sekolah. Oke.
karena ini rencana jangka panjang, pastinya ini masuk ke dalam kegiatan rutin kita, kegiatan rutin vaksinasi yang dilakukan setiap tahun ya. Nah, kalau kedepannya kami mengikuti kebijakan dari pemerintah pastinya. Kalau ini misalnya akan dilaksanakan di kegiatan pekan imunisasi, misalnya di PIN kayak polio dulu, mungkin HPV ada PIN-nya, ya kita mengikuti. Tapi sementara ini fokus kita ya di bulan imunisasi anak sekolah. Oke. Ya. Nah, ini kan ada tahap 1 ya. Tahap 1 di tahun 2025 sampai dengan 2027. Ini targetnya untuk nasional ya, ini ya 90% ya. Nah, ini untuk anak perempuan kelas 5, terus juga untuk anak laki-lakinya ada kelas 5 SD juga. Untuk anak laki-laki setara. Kalau di kita ada anak laki-laki. Ada. Oke. Itu rencananya akan ada di 2027. 2027. Kalau sekarang belum, kita masih Kalau fokus sekarang ya. belum ya. Oke, itu berarti rencana yang bakal dilaksanakan di tahun depan ya. Nah, untuk anak perempuan yang memang belum pernah menerima imunisasi, ini diberikan imunisasi kejar pada kelas 6. Kalau kelas 5 belum menerima ya, berarti kelas 6 itu harus menerima. Nah, untuk kelas 9 sendiri ini gimana, Pak? Itu berarti yang tidak pernah menerima ketika dia kelas SD. 5 5 SD. kelas 6 gitu ya. Oke, jadi kejarnya di SMP nanti. Betul. Oke. Dan memang untuk programnya ini untuk anak laki-laki nanti di tahun 2027. Oke. Untuk tahap 2-nya tahun 2028 sampai dengan 2030. Ini berarti kan memang programnya sangat panjang ya, Bu ya? Panjang. Dari 2025 sampai 2030. Sampai 2030. Nah, itu berapa tahun ya? 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Oh, ya. Berharap di 2030 sudah 100% anak-anak kita tercover dengan vaksin HPV yang sekarang. Nah, kalau masih belum juga mungkin akan perpanjang lagi. Akan diperpanjang, perpanjang kontrak Intinya kan semua tercover. semua tercover. Tapi nanti dimulai tahun 2027 ini Pak perempuan mulai 20 Mendapat tahun. HPV di usia 20 tahun. Jadi ada kelonggaran berarti kan di 2027 atau gimana? Enggak kelonggaran juga, artinya usia kita tetap di bias yang usia di kelas 5 tetap dijalankan. Tetap dijalankan. Namun diperpanjang umurnya menjadi sampai batas 20 tahun kita dapatnya gitu. Kalau sekarang kan baru sampai ke SMP kelas 9 ya. Kelas 9. Nah, nanti 2027 yang usia 20 tahun kalau belum Masih dapat. kita vaksin juga. Yang belum menikah. Ya, yang belum menikah. Ya. Kalau yang udah menikah gimana? Harus dites itu dulu, Itu IPA tes dulu. Oh, IPA tes dulu. oke. Nah, ini jadi pengetahuan dan jadi informasi terkini juga ya. Ya. Jadi ini khusus untuk yang belum menikah. Jadi kalau misalnya udah menikah harus mengikuti tes IPA. IPA tes. IPA tes. Virgin ya. Artinya belum menikah kan sekarang. Belum melakukan hubungan suami istri. Belum melakukan kegiatan. Ya. Intinya begitu ya. Oke. Nah, karena ya memang strategi pelaksanaan imunisasi HPV sendiri ini setiap sasaran ini berhak mendapatkan pelayanan imunisasi ya, yang memang berguna untuk mencegah kanker serviks. Sekali lagi untuk sahabat Batuli, ini baik anak yang bersekolah maupun yang tidak bersekolah. Jadi semua ini mendapatkan kesetaraan lah ya Pak ya. Haknya sama. Nah, strategi agar pelaksanaan imunisasi ini dapat memberikan hasil yang maksimal itu harusnya seperti apa Pak? Pertama mungkin edukasi ya. Edukasi. Itu udah salah satu hal yang prinsip yang harus kita laksanakan. Dan salah satu kegiatan edukasi ini di zaman sekarang ya tidak harus kita face to face kan. Iya, betul. Kegiatan podcast, kemudian siaran dengan radio ini salah satu bentuk edukasi yang menyentuh banyak banget masyarakat di sana gitu ya. Di samping tentunya kita ada menjalin kemitraan juga lintas sektor dengan pihak Kementerian Agama tadi, pihak Dinas Pendidikan juga ya. Dinas Pendidikan pastinya, karena kan anak-anak mereka yang menjadi sasaran kita. Di samping juga pengambil kebijakan tentunya harus tahu dan paham tentang program ini gitu ya. Ya, di samping kita menyebarkan informasi, SOP-nya juga harus kita kukuhkan
sebagai perlindungan kita juga sebenarnya. Oke. Nah, ini kan yang namanya vaksin kan pasti ada bentuknya ya, Pak ya. Betul, Oke, ada bentuknya. Penyediaan vaksin dan logistik imunisasi ini dibebankan pada APBN atau gimana, Pak? APBN. Sementara ini kita alokasi dari Kementerian Kesehatan ya. Kan, tapi ada juga kalau pemerintah daerahnya kayak Tangerang Selatan ya dia, dia kan kalau ada kekurangan bisa beli. Tapi kalau kita di samping cukup juga sementara ini dengan APBN aja. Dengan APBN aja. Ya. Nah, itu kan untuk vaksin ya. Kalau untuk logistiknya sendiri gimana, Pak? Apanya? Logistiknya sendiri. Sama APBN juga ya. Oke. Untuk logistik dan juga vaksin itu dibebankan kepada APBN dan biaya operasionalnya. Biaya operasionalnya juga sama. Tapi ada juga yang dari APBD ada. Oke. Jadi memang untuk pemerintah setempat juga membantu ya. Ada banyak kegiatan kita khusus imunisasi yang sumber kegiatannya dari PPD banyak, terutama untuk pelaksanaannya. Kayak bias kita kan dibiayai oleh APBD kegiatannya. Oke. Nah, untuk Kabupaten Lebak, apakah ada strategi khusus, misalnya dengan menggandeng pihak lain seperti tokoh masyarakat atau agama ya, dalam mensukseskan program ini, Pak? Strategi khusus kita sementara ini melaksanakan yang sudah rutin dilaksanakan. Yang sudah rutin. Berhubungan dengan Dinas Pendidikan, bersurat, kemudian untuk strategi khusus sendiri tidak ada, Pak. Hanya sebelum pelaksanaan bias itu kita kemarin Zoom ya, dengan Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan Kabupaten, sekolah juga, dengan kepala sekolah. Jadi berharap mereka ikut aktif mengamankan muridnya, membantu ketika pelaksanaan vaksinasinya. Jangan pada bolos gitu ya. Satu itu, kedua kadang tidak membocorkan jadwal. Iya betul. Juga gurunya yang tahu, karena ada beberapa hal. Ada begini, orang tua kok nggak izin dulu ke orang tua gitu ya untuk pelaksanaan itu. Satu, kalau izin dulu kadang orang tuanya tidak memberikan izin, anaknya nggak sekolah. Iya. Kedua, secara perundang-undangan tidak diperlukan izin untuk orang tua dalam menjalankan kegiatan strategis nasional, kan salah imunisasi itu salah satu kegiatan strategisnya gitu. Jadi memang katanya secara perundang-undangan kita nggak harus minta izin orang tua, karena ini sudah merupakan bagian dari rencana strategis nasional dan juga yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi tentunya oleh kita semua sebagai warga negara. Nah, yang menjadi tantangan nih dari Dinkes sendiri nih, Pak, dalam pelaksanaan imunisasi ini apa, Pak? Tantangan yang terbanyak banget banyak. Salah satunya adalah terkadang ada di beberapa daerah yang orang tuanya tidak mengizinkan anaknya. Betul. Satu itu. Kedua, di umur tertentu anak terkadang ketika tahu itu udah pada lari tuh. Ketika kita masuk kelas baru bocor sebentar, kelasnya udah hilang anak-anaknya gitu ya. Itu tapi bagian dari seni ya, karena saya pikir tantangan terbesar itu tidak ada dalam imunisasi kecuali penolakan. Nggak ada juga. Alhamdulillah di Kabupaten Lebak ini udah hal-hal seperti itu udah sangat jarang. Kecuali dari ya wajar lah, manusiawi ketika anak-anak takut disuntik kemudian lari kemana-mana gitu ya. Oke, dan memang ya hampir sebagian murid ya, karena memang baru kelas 5 itu mereka itu merasa takut lihat jarum suntik. Iya. Karena dulu waktu saya masih sekolah nih, Pak, itu ketika berbicara ada yang bilang ada bakal suntik cacar gitu kan. Nah, suka diberikan apa namanya ya, ditakut-takutin, Pak, kalau jarumnya itu dibakar gitu. Nah itu tuh hal-hal yang seperti itu, Pak. Terus kira-kira apa saja, Pak, mitos yang paling sering Bapak temui mengenai imunisasi HPV ini?
Kalau imunisasi HPV ini kan baru 3 tahun ya. 3 tahun. Jadi kita belum menemukan secara spesifik apa sih hambatan di HPV ini. Tidak. Kita lebih sering ke secara global aja. Hambatannya di misal ada teman-teman dari puskesmas yang lapor ke kita, Pak, SD ini tidak bisa dilaksanakan karena ini, tapi bukan per jenis antigen. Jadi secara spesifik apa sih hambatan HPV belum ada ya. Oke. Belum ada, dan mudah-mudahan jangan ada. Mudah-mudahan ya. Terus anggapan karena begini Pak, ada anggapan bahwa imunisasi HPV ini bisa mempengaruhi kesuburan perempuan. Ini bagaimana penjelasan medis mengenai hal tersebut, Pak? Bu Dian bisa? Boleh, Bu Dian. Jadi ada anggapan bahwa bisa mengurangi kesuburan. Gitu, mempengaruhi kesuburan perempuan. Nah, untuk penjelasannya medis, secara medis, penjelasan medis ini mengenai hal tersebut gimana, Bu? Kalau misalnya dari kesuburan kayaknya belum pernah ada penelitian ke situ ya Pak ya. Ya, ini kan hanya menduga-duga atau termakan hoax gitu. Kalau untuk HPV kan dia tuh di leher rahim gitu. Jadi belum mencapai rahim, jadi masih di leher rahim. Masih di lehernya ya. Jadi kalau untuk kesuburan, kalau penelitian secara medisnya itu belum ada. Belum ada ya. Oke. Tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh. Nah, setelah imunisasi kita pasti tahu dong, dan semua imunisasi itu pasti ada efek samping, betul nggak Pak? Betul. Nah, semua imunisasi pasti ada efek samping, entah itu ketika imunisasi bukan polio. Setiap imunisasi ya, setiap suntikan. Setiap apapun itu. Apapun itu. Termasuk yang itu juga Pak ya? Iya. Oke. Nah, efek samping yang mungkin dialami anak ketika setelah imunisasi HPV apa Bu? Kalau untuk HPV sih laporannya dari lapangan tuh tidak ada. Mungkin hanya rasa nyeri saja. Oh iya, nyeri bekas suntikan. Iya, nyeri bekas suntikan. Okay. Kalau demam itu kami tidak pernah menerima laporan itu. Kalau untuk HPV demam, hanya saja nyeri disuntikan saja. Nyeri disuntikan. Suntikan aja. Memang tidak dikasih baal ya Pak ya? Kalau dikasih baal malah 2 kali suntik. 2 kali suntik ya. Apa yang perlu disiapkan orang tua nih Pak sebelum anaknya mengikuti imunisasi di sekolah? Yang persiapan orang tua itu bukan sebelum, tapi setelahnya mendapatkan imunisasi. Setelahnya ya. Oh iya, karena kita kan kadang orang tuanya nggak tahu, tiba-tiba anaknya pulang sekolah sudah disuntik. Jadi kalau ada anaknya pulang sekolah sudah disuntik HPV misalnya untuk anak perempuan, yang pertama untuk orang tua ditanya dulu ada yang kerasa nggak. Kalau dia ngerasa, "Ma, kok ini punya aku bengkak ya tangan misalnya sebelah kiri ya." Kalau kita di HPV ya dikompres saja dengan air hangat. Dengan air hangat. Kemudian kalau ada demam dikasih obat demamnya. Kalau ada ya, tapi selama ini untuk HPV sendiri demam belum pernah kita menerima laporan. Kalau ada gejala yang lain-lain yang kira-kira mengkhawatirkan ya hubungi kita. Kita terbuka puskesmas terdekat. Oke, siap. Jadi itu ya yang diperlukan untuk orang tua setelah mengikuti atau setelah disuntik vaksin atau imunisasi HPV ini adalah setelahnya ya untuk orang tua. Jadi jangan sampai sebelumnya malah menakut-nakuti. Gitu. Sebelumnya malah sangat mungkin anak di pulang tuh sudah tersuntik tervaksin itu. Nggak bilang dulu sebelumnya. Nah, untuk cara tenaga kesehatan memberikan edukasi kepada orang tua yang masih ragu terhadap imunisasi ini bagaimana Pak? Kita secara pribadi membuka banyak jalur komunikasi di puskesmas. Ada via online, bisa juga ketemu sama kita. Jadi tanyakan saja. Itu bukan hanya di puskesmas, tapi dinas kesehatan juga kalau misalnya penjelasan di puskesmas kurang begitu lengkap, mau ke dinas kesehatan ya kami persilahkan. Di samping juga kita melakukan ya roadshow kayak gini lah ya. Di beberapa tempat kita lakukan penyuluhan. Kemudian ada puskesmas, Pak minta izin untuk melakukan penyuluhan dulu ke masyarakat, boleh silakan. Artinya semua sudah kita tempuh. Tapi kalau masyarakat kan ada kadang saya kurang ini nih gitu penjelasan ya kami persilakan siapa
yang mau penjelasan lebih lanjut silakan. Jadi terbuka ya. Terbuka, Pak. Untuk masyarakat yang ingin menanyakan perihal apalagi terutama yang lagi kita bahas ya. Betul. Yang kita bahas gitu kan. Sahabat Muda Tuli, informasi yang benar ini menjadi kunci utama dalam mendukung keberhasilan imunisasi. Jadi jangan mudah percaya pada hoax ya, tetapi pastikan informasi diperoleh dari tenaga kesehatan maupun dinas kesehatan. Betul. Kita masuk nanti ke segmen terakhir. Pastikan kamu tetap di 89 Multatuli. 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Multatuli, keberhasilan program imunisasi ini bukan hanya menjadi tugas tenaga kesehatan, tapi juga membutuhkan dukungan penuh dari orang tua, guru, sekolah, hingga seluruh masyarakat. Saya mau bertanya ke Bapak Mulyawan. Siap. Bagaimana untuk capaian pelaksanaan imunisasi HPV di Kabupaten Lebak sejauh ini, Pak? Sejauh ini alhamdulillah teman-teman effortnya juga bagus ya. Kemudian karena dilaksanakan di kegiatan bulan imunisasi anak sekolah, sementara kemarin kita baru anak sekolah ya, besarannya itu capaiannya 99%. Kurang 1%, Pak. Kenapa? Kurang 1%? Iya, karena 1%-nya ada yang lari ke kebun. Aduh, kenapa harus ada yang seperti itu? Itu siswa ya, Pak ya, biasanya? Siswa. Pak, ya? Oke, target yang ingin dicapai Dinas Kesehatan melalui pelaksanaan BIAS tahun ini, Pak. Pertama tentunya kita abaikan yang 95% ya. Kita abaikannya 100%. Semua perempuan di usia sekian yang ada di Kabupaten Lebak sudah terlindungi dengan vaksin. Ya, lagi-lagi bukan hanya HPV ya, tapi semua vaksin. Oke, saya mau bergeser ke Ibu Dian. Apa yang harus dilakukan orang tua apabila masih memiliki pertanyaan atau keraguan mengenai imunisasi HPV? Harusnya sih tidak ragu ya Pak, apalagi dengan era digital sekarang kan mudah sekali untuk mendapatkan informasi tentang vaksin. Ibu-ibu sekarang kan banyak itu Gen Z ya, jadi bisa lihat-lihat di Google, atau misalnya masih ragu ke petugas kesehatan, itu juga bisa lihat di Instagram kita juga ada, Dinkes ada, dan khusus seksi kita juga ada, jadi bisa langsung cek. Kita sering update kok kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan khususnya imunisasi gitu, pasti kita update beserta dengan informasi yang detail, atau misalnya bisa bertanya ke pesan gitu, itu bisa, insya Allah kita jawab. Kalau masih ragu gitu. Kalau masih ragu, tapi sejauh ini masih ada yang ragu? Ada ya Pak ya. Yang ragu ada. Yang menolak mentah-mentah ada juga ya. Tapi kan satu berbanding berapa. Ini yang paling diperlukan untuk memperoleh informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan BIAS di sekolah maupun wilayah masing-masing, itu bagaimana masyarakat untuk mendapatkan informasi tersebut? Kalau jadwal posyandu BIAS itu nanti kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, dengan sekolahnya. Sekolahnya itu jadwalnya sudah ada di sekolah. Sudah ada ya, sudah ada. Jadi memang untuk jadwalnya sendiri itu sudah ada. Dan pokoknya untuk sahabat Multatuli yang ingin lebih jelas, lebih tahu, kamu bisa kunjungi, bisa kepoin tuh ya IG-nya Dinas SKK Dinkes. Nah itu ada kontak person Pak? Kontak atau nomor yang bisa dihubungi untuk WhatsApp atau apa gitu? Di sana bisa DM Pak, dan itu aktif banget. Aktif banget ya. Kegiatan atau informasi tentang imunisasi. Atau Dinkes Lebak. Dinkes Lebak. Itu dia Dinkes Lebak, kamu bisa kunjungi, atau juga kamu bisa telepon, bisa DM ya. Bisa DM. Ternyata ada pertanyaan Pak dari siapa ini? Dari Sari Diona di 08783478. Apakah imunisasi HPV hanya diberikan kepada anak perempuan? Bagaimana penjelasan ilmiahnya? Silahkan Ibu Dian atau Pak. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa target kita sementara ini adalah anak perempuan. Kemudian 2027 itu ada juga anak laki-laki. Jadi Mbak Sari perlu dipahami bahwa ini beresiko terhadap tidak hanya memandang anak perempuan saja, meskipun
kanker leher rahim ini kan hanya perempuan ya, tapi laki-laki bisa menjadi salah satu faktor penyebaran. Kalau dia berhubungan dengan orang yang terinfeksi, kemudian dia bawa pulang ke rumah, ya kan? Atau apalagi kalau dia sedikit rada aktif, bukan hanya satu pasangannya kan bisa jadi itu. Jadi di 2027 itu kita juga akan menyasar anak laki-laki juga. Jadi berarti ada indikasi mungkin bisa jadi itu menular, maksudnya Iya, karena dia menular melalui hubungan seksual, berarti resikonya bukan hanya di perempuan. Laki-laki bisa menjadi penyebab pembawa penularan. Dan satu lagi, ini bukan hanya mengakibatkan kanker serviks saja. Di awal dijelaskan bahwa ini bisa ada kutil-kutil di kepala tuh untuk anak, ya, untuk kemudian di beberapa area muka ya, di tangan itu. Oh, gitu. Tapi fokus kita adalah ke kanker leher rahimnya, gitu. Makanya di awal program itu sasarannya adalah anak perempuan. 2027 anak laki-laki juga. Jadi Mas Ari jangan khawatir, anak laki-laki juga kita hantam. Ya mungkin Mbak Sari ini baru mengikuti ya. Yeah. Terus ada juga siapa? Ruli di Citeras di 08569436 sekian. Ini jika anak sudah pernah mendapatkan vaksin, apakah secara mandiri ya, apakah masih perlu mengikuti program BIAS, Pak? Atau Ibu mungkin boleh? Kalau secara mandiri untuk anak mungkin belum, Pak. Oh, belum. Karena untuk mandiri itu hanya untuk wanita. Dan itu vaksin itu mahal. Jadi satu kali suntik itu sekitar 1.500.000. 1.500.000. Nah, kalau untuk perempuan dewasa itu harus 3 kali. Jadi paketan. Mungkin kalau buat anak sekolah lebih baik di sekolah saja. Lebih baik sekolah saja. Iya, kalau ada yang bisa gratis, kenapa harus bayar mahal lagi? Dan kualitasnya kita nggak kaleng-kaleng ya. Iya, betul. Atau mungkin maksud Mbak Yuli kalau sudah mandiri di klinik atau di mana, apakah di sekolah harus vaksin lagi? Bukan hanya PP mungkin ya. Tapi kami jelaskan bahwa di sekolah itu kita tidak melihat proses imunisasi anaknya. Jadi jelas ya Mbak yang penasaran juga. Iya, kalau dia sudah divaksin di luar secara mandiri, sekolah dia tetap harus divaksin juga. Karena itu program kita. Itu program ya, program Dinkes dan juga program nasional ya Pak yang termasuk juga ya. Kecuali baru 3 hari misalnya divaksin tuh dengan vaksin yang sama, mungkin baru kita lewatkan. Ada Malika di Cibadak di 08581173 sekian. Apa peran guru dengan pihak sekolah dalam memberikan pemahaman kepada orang tua terkait pelaksanaan BIAS, Pak? Sama dengan kita. Karena kita sama-sama pelaksana kan. Secara teknis kita yang melakukan vaksinasi, pihak sekolah secara teknis mereka yang mengamankan murid dan edukasi ke orang tuanya. Jadi kita bareng-bareng. Kalau dibilang apa sih peran gurunya, ya sama dengan kita, hanya bedanya kita ditambah dengan memberikan vaksinasi. Jadi kalau edukasi sama-sama lah, ya puskesmas dengan pendidikan, jaga-jaga gitu. Sama. Ini sebagai pertanyaan pamungkas nih untuk Bapak Mulyawan dan juga Ibu Dian sebagai penutup perbincangan kita pagi ini. Apa pesan dan harapan Bapak kepada seluruh orang tua di Kabupaten Lebak agar mendukung pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah, khususnya imunisasi HPV bagi putra-putrinya, Pak? Ya, saya sih berharap bahwa program ini meskipun vaksinnya baru, tetapi masyarakat paham. Masyarakat tahu bahwa vaksin ini penting. 1 kali suntikan investasi seumur hidup. 1 kali suntikan investasi seumur hidup. Iya. Meskipun mungkin tidak menjamin bahwa dia tidak akan terkena, tetapi ini salah satu ikhtiar yang paling logis, yang paling memungkinkan untuk berhasil. Dan kalaupun terkena, gejalanya tidak akan separah orang yang tidak mendapatkan imunisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, bawa anaknya. Jadi sayang anaknya jangan salah persepsi. Gitu. Bawa anaknya ke puskesmas di umur 11 tahun tuh anak perempuan sekarang. Kalau dia tidak sekolah,
atau ketika kita melaksanakan bias dia kebetulan lagi ada kepentingan keluarga misalnya kemana, bawa ke puskesmas, kita vaksin di puskesmas. Nah, oke. Itu dia ya. Dan untuk Ibu Dian, apa pesan terakhir sekaligus harapan Ibu kepada para orang tua, guru dan juga masyarakat agar bersama-sama nih mensukseskan program imunisasi HPV sehingga anak-anak perempuan di Kabupaten Lebak ini dapat tumbuh sehat dan terlindungi dari risiko kanker serviks di masa depan? Untuk para orang tua jangan takut kalau misalnya anaknya diimunisasi. Oke. Jadi sebelum imunisasi kita juga kan pasti sosialisasi dulu ke berjenjang gitu ya Pak. Jadi, ke orang puskesmas, ke nakes, setelah itu dari nakes juga ke sekolah, ke pihak guru, dan mudah-mudahan informasi yang Bu Guru dapat bisa disalurkan kepada orang tua. Jelas juga, apalagi yang sekarang udah ada grup WhatsApp gitu. Jadi kemungkinan untuk mendapat informasi itu sangat mudah. Bisa tanya jawab segala macam, dan mudah-mudahan ini juga sebagai preventif kita supaya anak kita terlindungi gitu. Sesuai dengan tema hari ini Pak, maaf ralat, tema hari ini berani imunisasi, berani meraih mimpi. Berani imunisasi, berani meraih mimpi ya. Jadi seperti yang Bapak Mulyawan tadi katakan bahwa imunisasi adalah apa Pak tadi Pak saya lupa. Suntikan investasi seumur hidup ya. Oke, sahabat Multi, terima kasih kepada Bapak Mulyawan juga, terus ini sebagai subkoordinator ISKK ya, Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, dan Ibu Dian juga sebagai pengelola program imunisasi atas ilmu dan informasi yang sangat bermanfaat pastinya. Nah, semoga talk show ini semakin menambah pemahaman kita bahwa imunisasi HPV merupakan langkah nyata melindungi anak perempuan dari resiko kanker serviks di masa depan. Mari kita sukseskan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS dengan memberikan dukungan penuh kepada putra-putri kita untuk mengikuti imunisasi sesuai jadwal. Ya, karena dengan berani imunisasi hari ini kita sedang membuka jalan bagi mereka untuk meraih mimpi di masa depan ya. Saya Nabis Tabrani pamit undur diri, sampai jumpa pada talk show berikutnya di Multatuli Pagi. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.